Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya anak-anakku kelas 10, tema kita pada hari ini yaitu menjadi pemuda yang baik. Anak-anakku yang saya cintai, di era sekarang ini banyak terjadi di mana-mana konflik. Entah itu terjadi tawuran, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Ini miris sekali kalau kita mendengar. Dan ini terjadi rata-rata di kalangan para pemuda. Lalu bagaimana harapan bangsa Indonesia ini ke depan kalau kita sebagai pemuda yang loyo, pemuda yang tidak bisa diandalkan? Bahkan ada pepatah yang mengatakan pemuda sekarang adalah jawaban bangsa Indonesia ke depan. Oleh sebab itu, anak-anakku yang saya cintai, kita harus menjadi pemuda yang siap sebagai generasi bangsa Indonesia ke depan. Anak-anakku yang saya cintai, kita sebagai seorang pemuda, agar menjadi pemuda yang baik, kita harus mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya ciri-ciri yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu terdapat 3 ciri. Yang pertama, pengendalian diri atau disebut dengan mujahadatun nafsi. Pengendalian diri atau pengontrolan diri adalah menahan diri dari segala keinginan nafsu yang dapat merugikan diri pribadi bahkan orang lain. Makanya kita sebagai pemuda harus mempunyai sifat ini. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan agar kita mempunyai sifat pengendalian diri ini, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menggambarkan dengan berpuasa, yang mana artinya kata Rasulullah SAW, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menikah, maka menikahlah, karena yang demikian dapat menjaga kamu daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri kamu daripada kehormatan. Artinya kehormatan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa ini akan menjadi menahan diri kita daripada nafsu kita yang besar ini. Artinya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa, insya Allah kita akan terjaga nafsu kita daripada keinginan-keinginan yang dapat merugikan diri pribadi dan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemuda harus mempunyai sifat husnudzon. Apa itu husnudzon? Husnudzon itu terdiri daripada 2 kata. Husnun artinya bagus, zon artinya prasangka. Makanya 2 kata ini dijadikan husnudzon, artinya berprasangka yang baik. Berprasangka yang baik ini gimana? Kita harus selalu berpikir positif kepada saudara-saudara kita dan seiman, sebangsa dan setanah air ini. Bahkan husnudzon ini menjadi 3 golongan. Yang pertama, husnudzon kepada diri pribadi kita. Kita harus mempunyai sifat husnudzon kepada diri kita, yaitu sebagai orang yang mampu, orang yang kuat, orang yang bisa, orang yang segala-galanya. Kita harus mempunyai suudzon. Jangan minder, jangan takut, dan jangan berpikir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus husnudzon kepada saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara yang muslim, tetangga kita, kerabat kita, dan seluruh orang yang ada di dunia ini. Kita harus mempunyai sifat husnudzon.
Yang ketiga, kita harus mempunyai sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir positif bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang menjadikan kita sebagai khalifah di bumi, yang mampu merawat, menjaga bumi ini untuk kesejahteraan. Nah, ini husnudzon itu ada 3. Husnudzon kepada diri kita sendiri, husnudzon kepada orang-orang yang muslim, yang ketiga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya cintai, yang ketiga, kita sebagai pemuda harus mempunyai sifat ukhuwah. Ukhuwah itu yaitu persaudaraan. Kita harus menjaga silaturahim kita kepada saudara, kerabat, dan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita ini menjadi kerabat yang baik. Bahkan ada yang pepatah mengatakan, ada hadis Al-Qur'an yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, artinya setiap orang mukmin adalah saudara. Makanya kita sebagai pemuda harus hablum minallah dan hablum minannas. Artinya hablum minallah, kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian setelah itu baik, baru kita hablum minannas. Hablum minannas yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Anak-anakku yang saya cintai, untuk materi kita pada hari ini saya simpulkan bahwa kita agar menjadi pemuda yang baik, yang pertama harus mempunyai sifat pengendalian diri atau disebut dengan mujahadun nafsi. Yang kedua, kita harus mempunyai sifat husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, kepada diri kita, kepada seluruh orang-orang muslim. Yang ketiga, mempunyai sifat ukhuwah, menjaga persaudaraan. Demikian yang dapat saya sampaikan anak-anakku. Nanti kita sambung pertemuan akan datang, yaitu tentang dalil-dalil atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mujahadun nafsi, pengendalian diri, atau disebut dengan husnudzon, dan yang ketiga yaitu persaudaraan, ukhuwah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, untuk anak-anakku, silakan absen di bawah dengan komen hadir. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.